Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Pada hari ini kita akan bahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah kenapa cycle ini tuh kerasanya kayak kurang. Semuanya kurang ya. Rally-nya kurang lama, ngepump-nya kurang besar, pokoknya semuanya kerasanya underwhelming. Ada apa sih ya? Padahal kalau kita mau ngomong di cycle ini banyak sekali berita-berita yang kesannya wow ya, tapi kok kayak underwhelming. Yang kedua kita akan bahas mengenai Wallbe. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan specifically untuk bagian Wobby-nya lebih ke review update ya. Nah, seperti yang sudah tahu di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, jadi semuanya for free. Semua konten yang kita berikan semua sama, tidak ada member khusus yang mendapatkan special treatment, nggak ada, semuanya sama. Nah, how to keep it free ya? Salah satu caranya adalah dengan kita bekerja sama dengan ya Wobby, lalu kerja sama juga dengan berbagai macam platform lain. Nah, tapi intinya apa? Ya intinya dengan kita kerja sama dengan seperti Wobby ini, kita tidak membebani keluarga besar TCI sama sekali, begitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke edukasinya. Sentimen di cycle ini kerasa kurang, ya, kerasa underwhelming. Itu adalah satu sentimen yang cukup banyak orang katakan di sosmed maupun langsung gitu ya. Oh, cycle kali ini kok beda ya sama dulu ya. Dulu tuh kayaknya gampang, sekarang kayaknya susah banget. Rally dikit langsung ngedam, rally dikit langsung ngedam. Ya, dan kalau ngomong secara persentase pun ya, di cycle ini BTC itu dalam kondisi profit ya dari bottomnya sampai ke harga running atau kita ini aja deh kita ambil all time high-nya itu 612% ya. Nah, ini sekarang sudah di post halving year udah di bulan Juli. Ya, kita lihat di cycle kemarin. Cycle kemarin ya kurang lebih juga di bulan Juli ya kita cek dari bottom ke bulan Juli. Ya, bulan Juli 2021 ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bulan Juli, bahkan setelah BTC ngedump pun, ini udah kena ngedump loh ya, udah kena ngedump dan sedikit lagi recover, itu sudah 1234%. Nah, jadi secara persentase pun tidak bisa dipungkiri, memang cycle ini kerasanya tuh, bukan cuma kerasanya, tapi secara persentase pun memang lebih kecil dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Dan otomatis kalau balikin lagi sebelum juga akan lebih kecil lagi. Begitu. Nah, tapi mungkin untuk urusan ini, dalam kasus BTC, kita mungkin bisa berpikir bahwa ya, ini beda lah bang, soalnya kan market cap BTC makin besar. Semakin besar market cap, maka akan semakin sulit juga untuk dia bergerak. Dan gue setuju, yes. BTC ya di cycle selanjutnya kemungkinan akan lebih lambat lagi. Nah, tetapi waktu bear marketnya secara teori pun akan cenderung lebih, akan mungkin lebih apa disebutnya ya, lebih jinak. Begitu, dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Kayak cycle sebelumnya, di bear market itu bisa minus sampai 80 something persen. Tetapi ya di cycle kita kali ini ya, bear market terakhir kita di 2021 itu hanya sampai 78% saja. Jadi berkurang ya volatility ke bawahnya juga. Gitu. Jadi in general, ke depannya mungkin BTC ya volatility-nya akan berkurang ke atas maupun ke bawah. Gitu. Nah, tetapi ya kalau kita mau ngomong altcoins itu luar biasa kerasa seperti apa ya? Seperti kemarau sekali gitu ya, kerasanya kering sekali kan dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan ya masih banyak sampai sekarang alts yang kasarnya bukan alts sembarangan ya seperti Ethereum, lalu seperti contoh lagi BNB. Ya kalau BNB oke lah, BNB udah sempat membuat all time high tapi turun lagi. Tapi banyak sekali alts yang masih belum kena all time high dia sebelumnya ya di cycle sebelumnya. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Padahal kalau kita mau ngomong ya secara fundamental, jangan lupa kita sudah dapat ETF spot ya, dan di masa-masa ETF spot ini banyak sekali yang mengatakan bahwa udah nih mantap ya, sekarang institusi sudah masuk, kita akan masuk ke super cycle ya. Super cycle di mana market ini bear marketnya akan tertunda lama, apalagi ditambah juga dengan news Donald Trump ya. Sekarang mungkin orang-orang udah sedikit lupa. Setelah Trump menang, itu banyak juga yang bilang, wah udah nih ya, kita masuk the golden age of crypto ya, di mana Trump akan membuat semua kebijakan jadi gampang. Dan bener nggak? Bener. Dia membuat kebijakan kripto tuh jadi jauh lebih gampang dibandingkan dengan Joe Biden. Nah, tetapi ya, lagi-lagi fakta yang kita rasakan di lapangan, loh market kok begini-begini aja ya. Keras aja nggak, jauh lebih nggak ngebum dibandingkan dengan 2021. Begitu cycle top 2021. Nah, jawabannya apa? Nah, buat lo yang sudah sering nonton DCWT, sudah sering nonton TCI, kemungkinan besar sudah tahu. Ya.
Nah, tapi baik lagi fokus video ini lebih ke ya lebih relatif ke para newbies yang mungkin masih bingung gitu dan kalau nonton DCWT ya mungkin waduh attention span-nya masih kurang panjang untuk sampai bisa ke poin ini ya. Tapi buat yang sudah sering nonton DCWT kemungkinan besar tahu jawabannya apa. Nah, jawabannya adalah apalagi kalau bukan liquidity. Dan liquidity ini ngomongin apa ya, especially untuk di alts, ini ngomongin balance sheet gitu ya. Nah, lagi-lagi ya buat yang sudah sering nonton DCWT udah tahu ya memang ini. Dan faktanya memang ini jawabannya ya. Coba kita ya gini loh. Ini kurang bagus apa dua hal ini ya. Ya, spot ETF Bitcoin ya dan bukan cuma Bitcoin bahkan sudah ada Ethereum, nanti kedepannya katanya ada XRP dan seterusnya ya. Lalu Donald Trump juga kepilih jadi presiden dan dia nggak cuma bacot doang, memang beneran ada kebijakan yang positif untuk kripto. Ya, tapi sayangnya macroeconomics masih menunjukkan kita masih dalam masa-masa QT ya dengan balance sheet yang terus turun dan interest rate yang relatif masih tinggi begitu ya. Dan ya gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya ya penekanannya sebenarnya kan sekarang orang banyak yang teriak-teriak interest rate ya. Bagus, interest rate turun tuh bagus menurut gue ya kalau buat kita investor risk on begitu. Tetapi yang krusial adalah balance sheet sebenarnya dari data yang kita punya ya. Saat balance sheet ini masih terus turun, masih QT nih ya, kayak di sini, ini QT. Kita nggak pernah bisa masuk ke altcoin season. Begitu. Dan liquidity in general kurang. Makanya BTC pun mungkin lebih subdued ya di cycle ini dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Begitu. Contrary to popular belief. Dimana ada tuh kan kemarin siapa, gue nggak tahu lah itu ya, ada yang ngomong. Tuh bang, ada yang ngomong katanya BTC USD harus ngedam dulu baru altcoin season. Itu salah total ya. Orang berpikir saat BTCD turun maka BTC USD akan ya turun juga gitu. Padahal faktanya enggak. Ya kita di sini. Ini BTC USD ya. BTC USD di masa-masa altcoin season ya di 2021 nih kita lihat ya. Di 2021 apa yang terjadi? Waktu terjun payung nih ya. Waktu kita lihat di sini aja. Ini lebih kelihatan jelas ya. Nih, waktu masuk ke altcoin season ya, saat BTCD kapitulasi di sini ya. Ini nggak bisa dipungkiri, ini namanya altcoin season kan. Apa yang terjadi? BTC USD lanjut naik dan bahkan mengencang ya. Ini makin kencang peningkatannya, lihat. Boom ya, dengan signifikan. Begitu ya. Jadi ya ini mungkin bisa jadi lagi bukti bahwa saat kita kekurangan liquidity, saat the Fed masih tight secara monetary policy, ya hasilnya begini. BTC USD-nya melambat, ETH-nya bukan cuma ETH, alts-nya menderita. Begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, yang kita perlukan tuh apa? Yang kita perlukan adalah the Feds yang lebih apa? The Feds yang lebih loose secara monetary policy ya, dan yang paling pentingnya adalah balance sheet. Minimal, sekali lagi, minimal dia flat seperti di sini nih. Ya, ini flat kan? Ini minimal sekali ya, lebih bagus ya, idealnya lagi QE. Ini kan QT nih turun namanya. Bahasa kerennya QT, quantitative tightening ya. Nah, naik itu namanya QE, quantitative easing. Begitu. Nah, yang kita butuhkan ya antara easing atau minimal flat. Saat itu terjadi, ada peluang ya, secara data ada peluang yang cukup besar kita bisa masuk ke altcoin season. Dan sekali lagi gue tekankan, altcoin season itu bukan berarti BTC USD-nya terjun payung. Tidak. Buktinya malah ya fakta yang kita punya adalah saat terjadi altcoin season, BTC USD mengencang. Tapi kencang naik ke atasnya lebih kecil dibandingkan dengan alts. Kenapa? Karena dalam masa-masa yang cenderung lebih yang lebih loose secara secara monetary policy, orang-orang akan berani lebih mengambil resiko yang lebih besar. Begitu dengan mereka investasi di altcoins. Nah, itu yang menjadi trigger altcoin season. Begitu. Ya, jadi ya Bang, kalau misalkan nih kita nggak dapat terus nih Bang, the Feds yang lebih loose secara monetary policy, balance sheet terus turun ya, interest rate terus di atas. Mungkin nggak Bang cycle ini kita nggak dapat altcoin season? Mungkin aja. Mungkin saja. Gitu. Jadi ya baik lagi kalau kita akan pakai fakta data statistik, selama fakta data statistik menunjukkannya belum, ya kita ambil probability yang paling besar aja. Begitu ya. Tapi kalau ditanya, Bang, lu pengennya gimana? Ya gue pengen altcoin season lah ya. Ini ya kadang-kadang nggak banyak lah. Adalah beberapa orang yang berpikir gue tuh Bitcoin maxi ya. Wah Bang Toshi cuma bisa ngomong BTC doang ya. Wah, si paling BTC katanya dulu ya. Padahal faktanya gue 30% porto gue adalah alts. Jadi kalau ditanya, gue pengennya altcoin season. Kenapa? Karena waktu lagi altcoin season, BTC USD juga subur. Cuman
lebih relatif kecil dibandingkan dengan alts begitu. Tapi sama-sama subur. Jadi kalau ditanya gue ingin sekali altcoin season, tetapi gue tidak punya conflict of interest untuk bilang pasti altcoin season ya, karena datanya tidak menunjukkan itu. Karena gue tidak jualan kelas begitu ya. Ya kalau jualan kelas ya harus ada bumbu terus altcoin season dong. Ya masa lu beli kelas cuma disuruh beli BTC gitu kan, banyak yang ngomong gitu. Wah, ngapain beli kelas cuma disuruh beli BTC? Ya susah. Padahal BTC itu adalah ya fondasi dari portofolio kita begitu ya. Ya udah, gua harap ini bisa menjawab. Lagi-lagi kalau buat lu yang sudah veteran di TCI ya, sudah lama di TCI ya udah tahu nih, udah kebayang pasti Bang Toshi ini urusannya ya, ngomongin soal ini, dan ya memang faktanya itu. Ya sampai sekarang ya memang jawabannya itu. Gitu. Tapi masih banyak yang bertanya kan. Nah, gua rasa saat gua bahas di DCWT itu kan dicampur sama news lain, sama economic calendar. Nah, buat para newbies mungkin otaknya udah waduh, aduh, udah mikirnya udah kemana-mana, udah muter-muter. Nah, dengan gua bikin satu video spesifik seperti ini ya, nah ini bisa membantu untuk para newbies get it, gitu. Karena langsung di depan, ditaruh di depan muka. Oh iya ya, kebayang nih, gitu. Ya, sip. Jadi itu kurang lebih jawabannya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Wallbe. Nah, untuk Wallbe ini sendiri sebenarnya ya buat lo yang sudah sering nonton DCWT sih harusnya sudah tidak terlalu asing lagi. Ya, Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya itu trading futures. Ya, walaupun nggak futures aja sih, bisa juga ada spot tapi lebih fokusnya ke memes begitu ya. Nah, untuk in generalnya lebih fokus ke futures, dan mereka ini menggunakan ChatGPT-4 sebagai base AI mereka untuk menciptakan si AI signals mereka dan berbagai macam AI tools mereka begitu ya. Nah, kedepannya ya mereka ya sebenarnya bukan kedepannya ya, sekarang sudah dalam kondisi ini lagi dalam kondisi beta sebenarnya untuk si Lighthouse ya. Nah, jadi si Lighthouse ini bisa membantu kita ini menjadi kayak apa ya mungkin ya. Ya semacam ya AI tool lah ya, AI tool untuk bisa melihat misalkan trading entry point, selalu machine learning intelligence dan berbagai macam hal lain. Intinya bisa menjadi asisten kita dalam trading begitu. Karena sebelumnya kan lebih fokusnya itu adalah AI agents. Nah, si AI agents ini adalah ya sesuai dengan namanya agent yang kita bisa pakai untuk buka posisi dengan resiko tertentu begitu. Nah, di sini ada beberapa maskotnya lah kasarnya ya. Ada namanya Mami, ada yang namanya Carlos, ada yang namanya MC Whale. Ini sebenarnya adalah hanya maskot untuk resiko yang berbeda-beda gitu. Misalkan ada yang low risk di sini ya, ada juga misalkan yang medium risk, ada juga yang misalkan high risk di sini ya. Nah, ya ini bisa disesuaikan dengan risk profile masing-masing gitu. Dan cara untuk bukanya very easy. Nah, itu mungkin yang bikin menarik ya. Tapi walaupun bukanya easy, ya, di sini sudah ada TPSL-nya. Jadi, ya kasarnya lu tidak main asal buka nggak tahu apa-apa begitu. Dan cara untuk bukanya very simple ya. Lu bisa tinggal klik, pup, dia langsung ke kanan ya saat lu klik long, atau ya tergantung lu apa gitu di sini ya. Karena bisa juga short. Kalau misalkan lu ngerasa oh kayaknya nggak cocok nih kita ngelong ya, gue mau bukanya short aja ya bisa misalkan lu klik begitu. Dan seperti kita bisa di sini ya, secara persentasenya pun tentunya ngaruh ya. Kayak si Mami ini kan yang paling low risk, yang paling konservatif ya. Ya di sini ya 4%, 3%, kadang-kadang bisa lebih gede gitu ya. Kalau lu mau yang lebih besar profitnya, tapi ya otomatis ikutan resikonya juga, ya lu bisa pilih AI lain. Begitu di sini TP bisa 48%, SL minus 7 gitu. Tapi buat lu yang ngerasa oh kurang nih Bang, pengen yang lebih gila lagi, ada juga begitu ya. Di sini lu bisa TP 75%, SL-nya 54% dan seterusnya begitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan sama risk profile masing-masing gitu ya. Nah, selain itu juga ya basically sih ya ke depannya mereka akan ada juga produk-produk lain ya seperti Copilot, lalu juga untuk X-ray, tapi ini masih part of Lighthouse kayaknya kalau gue perhatiin ya. Dan ini masih beta begitu, buat lo pengen coba sih boleh-boleh aja, tapi ya kalau gue sih mending nunggu sampai udah rilis full lah ya. Nah, tapi intinya begitu, ke depannya akan ada berbagai macam produk lain juga yang bisa membantu journey trading kita begitu ya. Nah, selain dari itu juga ada Mempool. Mempool ini simpelnya adalah kita dapat convenience seperti menggunakan checks ya, seperti menggunakan centralized exchange, tapi kita bisa trade berbagai macam token-token yang lagi nge-hype yang masih kecil market cap-nya begitu ya. Dan ini memberikan convenience bagi lo yang ngerasa aduh bang gue pakai DEX gitu pusing bang, terus misalkan gue pakai DEX yang BSC gitu ya, gue harus siapin BNB, aduh terus gue pengen pakai yang DEX yang di Ethereum harus nyediain ETH, yang pakai Sol harus pakai Sol ya. Nah di sini enggak, lo bisa langsung bayar biasa aja kayak lo trade
kayak lu trade spot di CEX begitu. Jadi bisa beli token-token meme coins yang aneh-aneh tapi nggak perlu ribet, kasarnya seperti itu ya. Nah tapi harus gue ingatkan lagi ya, ini rata-rata memes. Nah maka dari itu secara resiko akan lebih besar juga. Jadi ya gue sudah sering ingatkan ya, di portofolio spot kita itu kita punya namanya alokasi untuk aset-aset beresiko yang ekstra tinggi seperti memes, presale dan kawan-kawannya. Nah, itu pastikan jangan lebih dari 10%. Karena kalau lebih dari 10%, apalagi di masa-masa QT seperti sekarang, ya lu taking too much risk. At least that's for me. Begitu. Jadi, ya at the end of the day ingat ya harus bisa jaga resiko, karena at the end of the day the name of the game is risk management. Ya, jadi sekali lagi, risk management. Kita harus manage resiko kita. Maka akhirnya kita bisa profit. Begitu, ya. Oke. Itu aja sih sebenarnya kurang lebih ya, dan saat kita buka terminalnya akan ada posisi yang sekarang sedang terbuka seperti sini ya. Dan lu sebenarnya juga bisa oprek-oprek lagi sendiri sih, misalkan lu pengen TPS-nya gue pengen ubah lagi sedikit, bisa. Jadi very flexible sebenarnya ya. Oke, itu aja sih kurang lebih sebenarnya untuk Wobi ya. Dan kita sudah sering bahas ya, di sini tidak ada namanya wah harus begitu ya, harus pakai link kita, enggak ya, terserah monggo. Tapi buat lo yang merasa tergerak ya untuk membantu TCI, buat lo yang mungkin merasa sudah terbantu dengan TCI begitu ya. Ya misalkan lu udah sering trade futures juga, mungkin boleh pertimbangkan untuk menggunakan link Wobi di bawah begitu. Tapi sekali lagi tidak ada pemaksaan sama sekali ya, karena gua tidak mau ada keluarga TCI itu yang waduh rasanya terbebani. Nggak harus seperti itu ya. Lu bisa bantu kita dengan berbagai macam cara. Tapi baik lagi kalau buat lu yang ngerasa memang ya gue memang sering trading futures juga nih, daripada gua kasarnya trading futures dan ya udah nggak ada gunanya juga ya. Nah lu bisa pertimbangkan ya untuk kasarnya itu membantu kita dengan menggunakan link reflektor di bawah begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk bagian Wobi-nya ya. Dan ini ya jangan lupa juga untuk bagi lo yang menggunakan link reflektor di bawah akan ada upgrade ya. Biasanya rebate voucher dari Wobi itu hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link reflektor di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto ya, akan ada upgrade. Upgrade-nya berapa ya? Dari $100 menjadi $250. Ini bentuknya rebate voucher ya. Jadi buat lo yang sering ngeluh, aduh bang fee-nya mahal bla 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 bla. Nah, di sini lo dapat rebate voucher dan ini lumayan gede sebesar 250 gitu. Jadi ya harusnya fee lu ketahan lah berapa lama gitu. Jadi nggak perlu bayar fee dengan waktu yang ya, kecuali lu sultan banget sih. Kalau sultan banget ya mungkin cepet habis juga sih. Ya tapi intinya ya lumayan begitu. Daripada 100 lebih baik 250. Itu kan peningkatan berapa persen tuh. Ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk Wobi. Bagi lu yang tertarik bisa pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ya gini ya, gue udah sering bahas kita itu di market jangan menjadi orang yang optimis, jangan menjadi orang yang pesimis, jadilah orang yang realis begitu ya. Dan ya cara untuk menjadi orang yang realis adalah ya kita sebisa mungkin menggunakan semua pakai fakta data statistik, pakai logika instead of perasaan begitu ya. Dan ya gue ngerti mungkin buat yang masih newbies kadang-kadang sulit, aduh sulit bang ya. Soalnya kayaknya gue dibisikin sedikit terpengaruh, dan itu normal sebenarnya ya. Ya gue juga merasakan hal yang sama begitu. Awalnya udahlah BTC dan bener, boom, di cycle awal gue BTC profit ya luar biasa. Udahnya tuh keluar bisikan-bisikan iblis tuh dari orang-orang yang sebenarnya ya mereka juga nggak terlalu ngerti. Ya tapi ya itu dia tong kosong jaring bunyinya kan. Saat orang yang tidak terlalu ngerti, mereka akan ngomong dengan deterministik, oh pasti begini, pasti begitu, lu rugi begini, lihat dong gua begini bla 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 bla. Taunya sekarang faktanya rugi, gitu kan? Jadi jangan sampai kita tuh kerasnya ya kayak dulu gue berpikir gini, wah dia udah lebih lama nih di kripto dibandingin gue dibandingin gue di zaman itu ya. Wah kalau gini caranya gue harus denger nih, mereka lebih ngerti. Pada faktanya tidak seperti itu ya. Ya ini mungkin terbawa juga karena senioritas ya. Di Indonesia itu kan apa-apa berdasarkan udah berapa lama lo di sini ya? Umur berapa lo, gue lebih tua, gue senior lo gitu ya. Ya bukan cuma di Indonesia ya, di Asia lah. Nah itu sebisa mungkin ditinggalkan ya. Everything itu have to be merit based, semuanya dari ya kompetensi ya. Kompeten nggak, dia ada ilmunya nggak. Kalau nggak ada ilmunya dia mau 1000 tahun pun ya udah bullshit, kita nggak jangan denger begitu ya. Ya udah gitu aja kurang lebih untuk hari ini ya. Semoga terbantu, dan ini sebenarnya lebih ke para newbies ya, karena gue perhatiin makin ada banyak sentimen-sentimen seperti itu ya, yang ngerasa aduh cycle ini kenapa ya kok
hancur sekali dibandingkan dengan cycle sebelumnya, jelek sekali, tidak ada momentum. Kenapa? Nah, ya ini jawabannya ya. At least datanya sampai sekarang masih sangat konsisten dengan itu. Ya, jadi ya gua harap terjawab dan ya lu jadi punya ekspektasi yang lebih realistik dibandingkan dengan ekspektasi yang ngawang-ngawang. Ya sebenarnya diperparah juga lagi-lagi sama para dukun ya. Ya berapa banyak ya, jujur aja berapa banyak dukun yang teriak-teriak ya di 2024. Wah, di altcoin ya. Lu berapa bulan juga jadi tuh 100x. Berapa bulan naik tuh 20x. Di meme coin A, B, C lu ikut gua 50x. Kesampean nggak? Berapa banyak yang kesampean? Nah, ya nggak banyak kan? Kenapa nggak banyak? Ya karena belum terjadi altcoin season, belum ada liquidity-nya. Itu kayak kayak orang berdebat, ini mobil Ferrari luar biasa cepat 0 sampai 2 0 sampai 100 km per jam cuma 2 detik. Wah, luar biasa bla bla bla, tapi nggak ada bensin. Gimana? Nggak bisa, susah kan? Gitu ya. Nah, jadi ya itulah yang gue harap lo jadi get the bigger picture ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.